lagi dengan Abah Warkop Slow Marslak. Di kesempatan kali ini Abah Warkop ingin menyoroti sebuah fenomena nasional yang ada di Pulau Jawa, bil khusus di kota Solo. Ada apa dengan kota Solo? Bukan kota Solonya yang akan Abah Warkop soroti, namun seorang wali kota, Bung Gibran Rakabuming Raka. Ini ada persoalan yang menarik. Kalau Abah Warkop menyoroti wali kota Solo saat ini, Mas Gibran, namanya ternyata ada di masuk dalam survei Capres untuk 2024. Ini luar biasa. Seorang anak muda tapi namanya masuk. Artinya presentasinya bisa dikatakan lumayan lah untuk seorang anak muda milenial seperti Mas Gibran. Tapi dalam catatan Abah Warkop saat ini, Abah Warkop tidak akan mengangkat soal itu, tapi mengangkat apa yang disebut dengan role model, bahwa Gibran Rakabuming Raka ini sudah menjadi fenomena dan bahkan menjadi role model kepemimpinan. Coba kita flashback ke belakang dari proses di saat Mas Gibran mencalonkan wali kota Solo. Luar biasa. Berbagai kritikan, bahkan berbagai cobaan yang ditujukan kepada beliau. Di antaranya ingin membangun dinasti, modal doang bapaknya. Tapi itulah Mas Gibran, orangnya agak sedikit cuek. Beliau tetap maju dan terpilih menjadi wali kota Solo. Ketika beliau menjadi wali kota Solo, ada catatan-catatan dalam standarisasi penilaian kemajuan suatu daerah. Di antaranya apa? Pertumbuhan ekonominya daerah Solo, kota Solo waktu itu luar biasa, sangat di bawah. Kalau nggak salah kurang lebih 1% lah. Masuknya dengan Mas Gibran dengan berbagai terobosan, beliau mampu yang saat ini, kalau catatan saat ini, mengangkat pertumbuhan ekonomi kota Solo menjadi 6, sekian persen. Yang konon katanya di atas rata-rata provinsi, bahkan melebihi ibu kotanya, yakni kota Semarang. Nah, ini suatu catatan. Ada apa dengan Mas Gibran Rakabuming Raka ini yang menjadi role model? Memang kalau kita melihat dari beberapa langkah-langkah pembangunan yang dia lakukan di kota Solo, menimbulkan rasa kegaguman kita, terutama orang yang kemarin banyak mengkritisi dia. Katanya hanya dengan modal anak presiden, dengan modal power, beliau menjadi wali kota. Tapi rupa-rupanya anak ini punya visi dan misi yang jelas untuk membangun daerah Solo. Dalam catatan Abah Warkop melihat ada 16 sampai 17 poin yang menjadi fokus Mas Gibran untuk membangun kota Solo. Dengan standar, dengan dasar pembangunannya itu yang objek-objek yang mangkrak atau jalannya lambat atau membangun yang baru. Abah Warkop coba menarik satu substansi dari pola pikir seperti ini, yakni biasanya ya wali kota, bupati, gubernur kalau terpilih, program-program kemarin yang baik dari sebelum wali kota, bupati atau gubernur pastinya pernah akan dilihat atau bahkan dikembangkan. Tapi tidak berlaku bagi Mas Gibran. Ini seorang yang visioner seperti ini. Ini orang yang bukan seorang yang like and dislike. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan kepemimpinan, beliau menunjukkan ketegasan beliau, keberpihakan kepada masyarakat. Kita mungkin masih ingat insiden pas Pampres kemarin. Kita masih ingat cara beliau memarkir kendaraannya di depan salah satu sekolah atau apalah. Artinya tempat itu semestinya tidak harus diparkir kendaraan. Tapi ternyata substansinya jelas. Inilah gaya beliau sebagai anak muda.
Oleh sebab itu Abah Warko menganggap ini adalah role model kepemimpinan anak muda. Sebagaimana kita ketahui bahwa memimpin suatu daerah itu ukurannya bukan pada umurnya, bukan pada persoalan bahwa orang ini sudah sangat senior, tidak. Tapi persoalan para kompetensi dan niatan tulus. Dan memang Mas Gibran ini kalau kami lihat, orangnya ini tidak neko-neko. Orangnya nating tulus tapi tidak neko-neko. Orangnya tegas. Orangnya memang kalau kita lihat di berbagai media sosial, ini orang yang agak irit bicara, irit ngomong. Tapi sekali ngomong, yang keluar itu daging. Ya memang ini kalau kita lihat latar belakang dari si Mas Gibran ini, ya pendidikannya dijelaskan dia memiliki pendidikan yang mumpuni. Nah, kemudian yang menjadi role model yang dimaksud dengan Abah Warkop adalah pertama, selain beliau seorang yang tegas, orangnya familiar, orangnya tidak neko-neko, orangnya speed. Nah, kalau istilah anak muda itu speed. Bahkan kalau orang yang speed 6, speed 7 itu kita tinggalkan. Speednya kalau bisa 9+. Nah ini dimiliki oleh Mas Gibran. Dia ingin kerja. Kemudian yang paling utama akhlaknya, etikanya, adabnya. Abah Warko memberikan contoh. Di setiap pertemuan beliau dengan tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh bangsa, atau siapapun yang ingin bertemu dengan beliau, sambutan beliau, lihat cara beliau menyambut tamunya. Beliau menjabat tangan, kemudian beliau ya istilahnya cium tangan, bahkan kepalanya ditundukkan. Ini mencirikan suatu akhlak, dan gesturnya itu tidak dibuat-buat. Bayangkan, dari anak kecil sampai para tokoh besar, beliau perlakukan dengan cara-cara yang penuh dengan tata krama. Dan inilah semuanya nilai-nilai agama yang ada dalam pribadi Mas Gibran. Kemudian ya kita tahu bersama bahwa kurang apa kritikan masyarakat terhadap Mas Gibran di saat dia ingin mencalonkan, kemudian setelah dia menjadi wali kota Solo. Berbagai kritikan, bahkan cemoohan. Tapi ada satu hal yang tidak dilakukan oleh Mas Gibran, yakni apa? Membalas, dalam arti kata mengkriminalisasikan orang yang mengkritik beliau. Ini luar biasa Mas Gibran. Kalau Anda kembangkan persoalan hal-hal seperti ini, Anda adalah figur kepemimpinan nasional masa depan. Kenapa? Kurang apalah si Mas Gibran ini. Setiap kritikan itu mudah saja ia mengkriminalisasikan atau menghantam orang yang mengkritik beliau. Karena beliau memiliki power yang sangat kuat. Kekuasaan ada di tangan beliau. Apalagi beliau adalah anak seorang presiden. Tapi itu tidak dilakukan oleh beliau. Beda dengan yang kemarin, yang peristiwa yang kemarin. Baru sedikit saja dikritik, sudah neko-neko. Bahkan mencoba mengkriminalkan orang yang memberi kritik. Tapi tidak ada sama Mas Gibran. Dan ini kalau dikembangkan Mas Gibran, ini role model yang Abah Warkop maksudnya. Saya coba menarik apa yang diperlihatkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau itu adil, tapi adil beliau itu proporsional. Beliau itu setiap orang yang mengkritik, beliau doakan. Tidak pernah beliau balas. Hal-hal seperti inilah yang diharapkan pemimpin masa depan. Yang harus dia lakukan hanya kerja untuk bagaimana mengangkat derajat hidup masyarakatnya. Dan ini yang mungkin proses sementara dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Ya, memang antum anak presiden. Pasti orang akan menyoroti dengan berbagai cara. Tapi biarlah, kapila menggonggong, lakukanlah dengan niatan yang baik. Dan saya lihat Solo makin hari makin berkembang dan bahkan menjadi salah satu kota yang diperhitungkan di Republik ini. Yang paling terakhir, kemarin Mas Gibran memperlihatkan sikapnya ketika perhelatan perhelatan dunia sepak bola FIFA usia umur 20.
yang gagal dilaksanakan di Indonesia. Ketika wartawan menanyakan kepada Mas Gibran, kecewa nggak dibatalkan? Beliau to the point menyatakan bahwa ya beliau kecewa. Kenapa beliau kecewa? Karena dampaknya kepada masyarakatnya. Bagaimana beliau sebagai tuan rumah yang telah menyiapkan panjang waktunya. Tapi itu memang harus bersikap seperti itulah. Walaupun kita tahu bersama Mas Gibran ini diusung oleh partai apa. Tapi itulah sikap yang harus diperlihatkan. Bahwa rasa kecewa terhadap sesuatu itu manusiawi. Tapi beliau tidak melarutkan itu, tapi beliau mencoba mencari program-program yang baru. Sehingga masyarakat kota Solo itu tidak terhanyut dengan suasana seperti itu. Inilah gaya kepemimpinan roh mode yang dimiliki oleh anak muda. Usianya mungkin belum 30 tahunan. Tapi sudah memiliki leadership yang luar biasa. Artinya ternyata anak muda bisa memimpin Republik Indonesia. Dan bahkan Abah Warkop memprediksikan beliau ini adalah calon pemimpin masa depan. Bahkan lebih cepat dari bapaknya. Dengan gaya-gaya yang beliau perlihatkan. Beliau seorang muslim. Tapi beliau berdiri di atas semua kalangan. Tanpa melihat ras, suku, dan agama. Dan ini memang dipercontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak sejarah. Kalau kita buka sejarah kenabian Rasulullah SAW, persoalan toleransi beliau lakukan juga. Dan ini juga ada di dalam sikap-sikap Mas Gibran. Tapi sekali lagi catatan Abah Warkop, ketika kita melakukan hal yang sifat toleransi, bukan toleransi yang kebablasan. Kita harus sama sebagai anak bangsa. Tapi itu tempatkan pada tempatnya. Oke, sahabat Abah Warkop. Dalam catatan Abah Warkop saat ini, role model baru untuk Indonesia. Kepemimpinan anak muda yang diperlihatkan oleh Gibran Rakabuming Raka yang ada di kota Solo. Dari Gorontalo, Abah Warkop menyoroti. Karena ini untuk kepentingan kita, kepentingan bangsa dan negara kita. Salam kebangsaan, sukses selalu. Dan tidak lupa Abah Warkop menyampaikan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.